Selamat datang dalam sebuah perjalanan melampaui jangkauan jaringan modern. Sementara abad ke-21 berpacu menuju masa depan AI dan hutan beton, masih ada sudut-sudut Asia di mana waktu telah berhenti sepenuhnya. Dari kedalaman Zamrud Laut Andaman hingga puncak Himalaya yang membeku, kami membuka tirai bagi para penjaga tradisi kemanusiaan yang paling tangguh. Bagaimana komunitas-komunitas ini bertahan selama ribuan tahun tanpa satupun teknologi modern? Hari ini, kita menjelajahi 12 budaya luar biasa yang mendefinisikan ulang apa artinya menjadi manusia. Jika Anda terpesona oleh keajaiban dunia yang tersembunyi, silakan, suka, berlangganan, dan tekan loncengnya untuk bergabung dengan komunitas global kami. Manakah dari budaya-budaya ini yang berani Anda kunjungi? Beritahu kami di kolom komentar. Sekarang, bersiaplah untuk menyaksikan keindahan yang tak tersentuh. Inilah kehidupan di ujung dunia. Sentinelesa, pulau paling terlarang di dunia. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah benar-benar mungkin untuk menghilang dari peta modern di era satelit dan GPS? Perhentian pertama kita membawa kita ke Teluk Benggala di Pulau Sentinel Utara. Sebuah tempat di mana zaman batu bukanlah sebuah bab dalam buku sejarah, melainkan kenyataan hidup saat ini. Suku Sentinel bisa dibilang merupakan manusia paling terisolasi di bumi, telah menghuni pulau yang rimbun dan terpencil ini selama sekitar 60.000 tahun. Mereka tidak hanya tertutup, mereka sangat melindungi kedaulatan mereka. Selama beberapa dekade, siapapun yang mencoba mendarat di pantai berpasir putih, mereka telah disambut dengan hujan panah dan tombak yang mematikan. Bahkan, pemerintah India telah mengakui keinginan mereka untuk menyendiri dengan menetapkan zona eksklusi 3 mil yang ketat untuk melindungi kesehatan suku tersebut maupun nyawa orang luar yang penasaran. Apa yang membuat suku Sentinel begitu memikat dunia? Itu adalah penolakan mereka yang mutlak dan tak tergoyahkan terhadap segala sesuatu yang kita sebut peradaban. Mereka tidak menggunakan mata uang, mereka tidak memiliki listrik, dan mereka kemungkinan besar bahkan belum menguasai seni membuat api. Sebaliknya, mengandalkan sambaran petir untuk menjaga bara api yang berharga tetap menyala di perapian komunal. Mereka mewakili lubang hitam dalam pengetahuan kolektif manusia kita. Sekelompok orang yang telah selamat dari tsunami besar, naiknya permukaan laut, serta bangkit dan runtuhnya kekaisaran sepenuhnya dengan cara mereka sendiri. Melihat hutan lebat di Sentinel Utara dari udara adalah seperti melihat ke cermin masa lalu kuno kita sendiri, berfungsi sebagai pengingat yang menghantui bahwa beberapa misteri jauh lebih kuat ketika dibiarkan tidak terpecahkan. Suku Korowai hidup di antara awan. Kita berpindah sekarang ke jantung Papua Barat, Indonesia, yang lebat dan lembab, untuk menemui suku yang secara harfiah hidup di atas umat manusia lainnya. Bagi suku Korowai, lantai hutan adalah tempat bayang-bayang, roh leluhur, dan serangga berbahaya. Jadi mereka memutuskan untuk membangun kehidupan mereka di langit. Bayangkan, sebuah rumah keluarga yang berfungsi penuh bertengger setinggi 115 kaki di udara, bergoyang lembut di dahan tipis pohon beringin. Bagaimana mungkin merekayasa pencapaian seperti itu hanya dengan menggunakan peralatan batu dan anyaman rotan? Suku Korowai adalah arsitek ulung dari kanopi hutan, membangun pencakar langit ini untuk melindungi keluarga mereka dari banjir, asap, dan klan saingan. Hingga akhir 1970-an, suku Korowai tidak memiliki konsep bahwa ada orang lain yang hidup di luar cakrawala hutan mereka. Seluruh alam semesta mereka didikte oleh pohon sagu yang menyediakan segalanya bagi mereka, mulai dari makanan dan pakaian hingga lantai tempat mereka berpijak. Kehidupan di sini adalah aksi keseimbangan yang konstan dan menakjubkan secara harfiah saat anak-anak dan orang tua menavigasi tiang-tiang berlekuk untuk mencapai tempat perlindungan udara mereka dengan keanggunan pemain akrobat.
Meskipun pengaruh modern seperti sekolah misionaris dan peralatan logam perlahan-lahan merayap ke pinggiran wilayah mereka, banyak orang Korowai masih lebih menyukai semilir angin yang sejuk dan sunyi di puncak pohon daripada kebisingan kota yang gerah di bawah sana. Mereka adalah pengingat yang jelas tentang masa ketika manusia bukan sekadar pengamat dunia alami, melainkan bagian integral yang ditinggikan dari rancangan agungnya. Suku Bajau, evolusi sang pengembara laut. Perhentian kita selanjutnya membawa kita ke perairan segitiga terumbu karang yang berkilauan dan berwarna pirus, di mana batas antara manusia dan ikan mulai memudar. Kenalilah suku Bajau, pengembara laut legendaris dari Asia Tenggara. Sementara sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman di air, setelah hanya beberapa menit, suku Bajau justru merasa mabuk darat ketika mereka menginjakkan kaki di tanah padat terlalu lama. Selama berabad-abad, orang-orang luar biasa ini telah tinggal di rumah perahu kayu kecil yang disebut lepa-lepa atau di desa-desa terapung yang dibangun bermil-mil jauhnya dari garis pantai manapun. Namun, bukan hanya gaya hidup mereka yang unik, melainkan biologi mereka sendiri. Tahukah Anda bahwa suku Bajau sebenarnya telah berevolusi untuk bernapas di bawah air lebih baik daripada kelompok lain manapun di planet ini? Studi ilmiah terbaru telah mengungkapkan penemuan yang menakjubkan. Suku Bajau memiliki limpa yang 50% lebih besar daripada rata-rata manusia. Ini bertindak seperti tangki selam biologis, menyuntikkan sel darah merah beroksigen ke dalam sirkulasi mereka selama penyelaman dalam, memungkinkan mereka untuk berburu ikan dan mutiara di kedalaman lebih dari 200 kaki hingga selama 13 menit dalam satu tarikan napas. Bagi seorang anak Bajau, lautan bukanlah lingkungan yang berbahaya. Itu adalah taman bermain, supermarket, dan kuil suci yang menjadi satu. Namun, seiring dengan penangkapan ikan industri yang menguras terumbu karang dan pengetatan perbatasan maritim, kebebasan nomaden kuno mereka kini terancam. Mereka tetap menjadi manusia laut sejati terakhir di dunia, sebuah budaya yang detak jantungnya selamanya selaras dengan pasang surut air laut. Suku Dani, prajurit dari lembah tersembunyi. Jauh di dataran tinggi Papua Barat Indonesia yang terjal, terletak sebuah tempat yang begitu terpencil sehingga dunia luar bahkan tidak tahu keberadaannya sampai penemuan udara secara tidak sengaja pada tahun 1938. Inilah Lembah Baliem, rumah leluhur suku Dani. Selama berabad-abad, suku Dani hidup dalam isolasi total, dilindungi oleh cincin puncak batu kapur yang bergerigi. Bahkan saat ini, mencapai desa-desa mereka membutuhkan perjalanan yang terasa seperti melangkah melalui portal waktu. Suku Dani mungkin paling terkenal karena pakaian tradisional mereka yang mencolok, koteka atau labu air, dan sejarah mereka sebagai prajurit legendaris. Namun di balik penampilan luar yang garang, terdapat masyarakat yang dibangun di atas ikatan komunal yang dalam dan kecanggihan luar biasa dalam pertanian. Tahukah Anda bahwa suku Dani adalah petani ulung jauh sebelum traktor modern ada? Mereka telah merekayasa sistem irigasi yang kompleks dan terasring berdinding batu untuk menanam ubi jalar di lereng yang hampir vertikal. Namun, tradisi spiritual merekalah yang benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Di masa lalu, para wanita Dani akan mengamputasi ruas jari mereka sendiri untuk mengekspresikan rasa sakit fisik karena kehilangan orang yang dicintai. Sebuah bukti kelam akan kedalaman ikatan keluarga mereka. Meskipun perang antar suku sebagian besar telah digantikan oleh festival tahunan yang penuh warna, suku Dani tetap sangat bangga dengan identitas mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan ponsel pintar untuk membangun masyarakat yang berkembang, kompleks, dan terhubung secara mendalam. Suku Ainu, semangat utara yang terlupakan. Saat kita memikirkan Jepang, pikiran kita biasanya melayang ke jalanan Tokyo yang bermandikan cahaya neon atau Shinkansen yang berkecepatan tinggi.
Namun pernahkah Anda mendengar tentang penduduk pertama di Kepulauan Jepang? Di alam liar Hokkaido yang bersalju dan tak terjamah, suku Ainu telah hidup selama ribuan tahun, memiliki budaya yang hampir sepenuhnya berbeda dari etnis Jepang. Secara historis, suku Ainu adalah pemburu pengumpul yang percaya bahwa setiap objek di alam, mulai dari salmon di sungai hingga beruang di pegunungan, adalah kamui atau dewa yang berkunjung. Berjalan melewati desa Ainu berarti menjumpai dunia di mana batas antara manusia dan dewa setipis kertas. Suku Ainu memiliki keindahan yang tangguh dan mempesona yang telah lama memikat orang luar. Secara tradisional, wanita Ainu mengenakan tato mencolok di sekitar mulut mereka yang menyerupai senyum lebar permanen yang diyakini dapat melindungi mereka dari roh-roh yang berkeliaran dan menandakan kedewasaan mereka. Selama beberapa dekade, budaya unik ini terdorong ke ambang kepunahan melalui asimilasi paksa dan hilangnya lahan. Namun hari ini, kita menyaksikan kebangkitan budaya yang kuat. Kaum muda Ainu merebut kembali bahasa mereka, ukiran kayu mereka yang rumit, dan lagu-lagu rakyat mereka yang sangat indah. Mereka adalah jiwa tersembunyi dari Jepang Utara, mengingatkan kita bahwa bahkan di negara-negara paling modern di dunia, akar pribumi kuno masih tertanam dalam di bawah permukaan. De Hemong, arsitek puncak berkabut. Jauh di atas awan di perbatasan utara Vietnam, bentang alamnya berubah menjadi tangga hijau zamrud yang menakjubkan. Ini adalah terasering sawah di Mu Chang Chai dan Sapa, yang dipahat dengan tangan selama turun-temurun oleh suku Hmong. Hidup di ketinggian di mana udaranya tipis dan kabut tidak pernah benar-benar hilang, suku Hmong telah mengubah lereng gunung yang paling keras menjadi mahakarya yang berkelanjutan. Namun pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana mereka mempertahankan budaya yang begitu hidup di lingkungan yang begitu terisolasi? Rahasianya terletak pada rasa kebersamaan mereka yang teguh dan keahlian mereka yang terkenal di dunia. Suku Hmong adalah kaleidoskop warna di dunia yang abu-abu dan berkabut. Para wanitanya legendaris karena tekstil indigo mereka yang ditanam dari rami dan dicelup dalam tong biru tua sebelum disulam dengan rumit dengan pola-pola yang berfungsi sebagai sejarah visual leluhur mereka. Struktur sosial mereka tetap berpusat pada garis keturunan klan yang kuat dan festival kuno, seperti Gautao, di mana perbukitan bergema dengan suara seruling ken yang penuh perasaan. Terlepas dari maraknya pariwisata pegunungan, banyak keluarga Hmong terus tinggal di rumah kayu tradisional tanpa cerobong asap, di mana asap dari tungku mengawetkan atap dan daging, sama seperti yang terjadi 500 tahun yang lalu. Mereka adalah penjaga puncak-puncak tinggi, membuktikan bahwa ketangguhan adalah yang paling indah ketika dibalut dalam tradisi. The Kalash, oas Pegan di Pakistan. Di sudut terpencil Pakistan Utara, tersembunyi di 3 lembah sempit dekat perbatasan Afghanistan, terdapat sebuah misteri budaya yang telah membingungkan para sejarawan selama berabad-abad. Mereka adalah suku Kalash. Di wilayah yang mayoritas konservatif dan monoteistik, suku Kalash adalah anomali yang memukau dan penuh warna. Mereka adalah penganut politeisme yang memuja dewa-dewa kuno, memproduksi anggur lokal mereka sendiri, dan merayakan kehidupan dengan kebebasan yang terasa sangat jauh berbeda dari wilayah sekitarnya. Pernahkah Anda melihat komunitas yang tampak seperti pecahan Yunani kuno yang jatuh ke pegunungan Himalaya? Dengan kulit yang seringkali cerah dan mata biru atau hijau yang tajam, legenda setempat mengklaim bahwa suku Kalash adalah keturunan langsung dari prajurit Alexander Agung yang hilang. Meskipun tes DNA menceritakan kisah migrasi kuno yang lebih kompleks, budaya mereka tidak diragukan lagi sangat unik. Para wanita Kalash adalah jantung dari oase pagan ini, mengenakan jubah hitam berat yang dihiasi dengan ratusan cangkang kerang kecil dan sulaman cerah. Selama festival Chilum Joshi, lembah-lembah meledak dalam kaleidoskop tarian dan nyanyian, di mana para wanita
memilih pasangan nikah mereka sendiri, dan seluruh komunitas berdoa demi keselamatan kambing dan hasil panen mereka. Mereka adalah pulau manusia yang rapuh, bom sisa dari dunia kuno yang penuh kegembiraan, yang entah bagaimana berhasil bertahan dari arus perubahan politik dan agama modern. Suku Naga, dari pemburu kepala menjadi penjaga budaya. Kita beralih sekarang ke perbukitan terjal yang tertutup hutan di India Timur Laut, sebuah wilayah yang tetap menjadi zona terlarang bagi orang luar selama beberapa generasi. Ini adalah tanah suku Naga, kumpulan sengit dari lebih dari 16 suku utama. Selama berabad-abad, penyebutan nama naga saja sudah menimbulkan ketakutan di hati penduduk dataran rendah. Mengapa? Karena mereka adalah pemburu kepala yang legendaris. Mereka percaya bahwa kepala manusia mengandung kekuatan hidup yang vital, Yaha, yang ketika ditangkap dan dibawa kembali ke desa akan menjamin kesuburan tanah dan kekuatan suku tersebut. Namun, apa yang terjadi ketika budaya pejuang bertemu dengan dunia modern? Saat ini, suku Naga telah menukar tombak mereka dengan salib Kristen dan pendidikan modern. Namun, semangat pejuang tetap terukir dalam identitas mereka. Selama festival Hornbill yang masif, perbukitan bergema sekali lagi dengan teriakan perang suku saat ribuan orang Naga berkumpul dalam tampilan bulu burung enggang, piala kuningan, dan tato tubuh yang rumit yang memukau. Anda masih bisa bertemu dengan tetua bertato terakhir, pria yang dada dan wajahnya menceritakan kisah pertempuran yang terjadi di masa lampau. Mereka mewakili budaya yang telah melakukan lompatan mengejutkan dari isolasi ke abad ke-21 tanpa kehilangan jiwanya, membuktikan bahwa kebanggaan akan warisan seseorang adalah perisai terkuat melawan pengikisan waktu. Toraja, di mana orang mati tak pernah benar-benar pergi. Perjalanan kita mengambil kelokan yang mendalam dan mungkin mengejutkan saat kita menuju dataran tinggi pegunungan Sulawesi Selatan, Indonesia. Bagi masyarakat Toraja, akhir dari kehidupan manusia bukanlah akhir yang megah seperti yang kita bayangkan di barat. Faktanya, bagi orang Toraja, kematian hanyalah sebuah transisi yang lambat. Pernahkah Anda membayangkan tinggal di rumah bersama orang terkasih yang telah meninggal selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun? Dalam budaya Toraja, ketika seseorang meninggal dunia, mereka dianggap sakit atau sedang tidur. Mereka tetap berada di rumah keluarga, diberi makanan, air, dan bahkan rokok, sampai keluarga tersebut dapat menabung cukup uang untuk upacara pemakaman yang mewah selama berhari-hari. Orang Toraja tinggal di tongkonan, rumah-rumah spektakuler berbentuk perahu dengan atap menjulang yang mengarah ke langit, melambangkan perjalanan jiwa. Pemakaman mereka adalah acara sosial terpenting dalam hidup mereka, yang melibatkan ritual pengorbanan puluhan kerbau untuk memandu roh ke alam baka. Namun, bagian yang paling luar biasa, setiap beberapa tahun sekali, selama ritual Mak Nene, keluarga-keluarga menggali kembali leluhur mereka dari makam batu di gunung. Mereka membersihkan jenazah tersebut, memakaikan pakaian modern yang baru, terkadang bahkan menambahkan kacamata hitam atau topi, dan mengarak mereka melewati desa. Bagi orang Toraja, ikatan keluarga begitu kuat sehingga liang lahat pun tidak dapat memutusnya. Muat ini adalah perspektif yang indah namun menghantui, serta sangat menyentuh yang memaksa kita untuk memikirkan kembali ketakutan kita sendiri akan kematian. Orang Ladahi, para filosof di gurun tinggi. Bayangkan, sebuah daratan yang begitu tinggi dan kering sehingga terasa lebih seperti permukaan Mars daripada bumi. Selamat datang di Ladakh, negeri lintasan tinggi di Himalaya, India. Selama hampir 6 bulan dalam setahun, salju tebal menyumbat jalur-jalur pegunungan, memutus wilayah ini dari belahan dunia lainnya. Dalam isolasi yang terpaksa ini,
masyarakat Ladaki telah memupuk budaya kedamaian yang mendalam dan berkelanjutan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah peradaban bertahan hidup di tempat di mana tidak ada yang tumbuh tanpa perjuangan? Orang Ladaki adalah ahli dalam kebahagiaan yang bersahaja, tinggal di rumah-rumah batu bercat putih dan bertani jelai di gurun dataran tinggi di mana oksigen adalah sebuah kemewahan. Kehidupan di sini didikte oleh lantunan ritmis para biksu Buddha dan putaran roda doa. Para wanita Ladaki adalah wajah yang mencolok dari budaya yang tangguh ini, sering terlihat mengenakan perak, hiasan kepala, berat berbentuk kobra yang bertatahkan ratusan batu pirus dan lapis lazuli, yang diwariskan sebagai pusaka dari ibu ke anak perempuan. Terlepas dari musim dingin yang keras dan hawa dingin yang menusuk, masyarakat Ladaki menawarkan kehangatan yang legendaris, mempraktikkan filosofi kecukupan yang berdiri sebagai protes sunyi terhadap konsumerisme dunia modern yang kacau. Mereka adalah para filosof dataran tinggi yang membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang Anda miliki, tetapi dari seberapa baik Anda hidup selaras dengan lanskap yang indah namun ganas. 11. Suku Sherpa, legenda Khumbu. Kata Sherpa telah menjadi sinonim global untuk pemandu gunung. Tetapi tahukah Anda bahwa mereka sebenarnya adalah kelompok etnis yang berbeda dengan sejarah spiritual yang kaya yang sudah ada sebelum penemuan pendakian gunung? Hidup di bawah bayang-bayang Sagarmatha, sang ibu agung yang dikenal di barat sebagai Gunung Everest, suku Sherpa telah menghabiskan waktu turun-temurun beradaptasi dengan kehidupan di atas 14.000 kaki. Para ilmuwan telah menemukan bahwa tubuh mereka sebenarnya telah mengembangkan metabolisme yang unik, memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak energi dengan lebih sedikit oksigen. Namun, bagi suku Sherpa, kekuatan mereka bukan berasal dari paru-paru mereka. Itu berasal dari keyakinan mereka. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa sebuah gunung bisa menjadi dewa yang hidup? Bagi suku Sherpa, puncak pegunungan Himalaya adalah katedral suci. Sebelum pendaki manapun menginjakkan kaki di lereng, seorang Sherpa akan memimpin upacara puja, membakar dupa juniper, dan memanjatkan doa kepada dewa-dewa gunung untuk meminta izin dan perlindungan. Desa-desa mereka dihiasi dengan ribuan bendera doa berwarna-warni, mengirimkan berkah dalam diam ke dalam angin yang tipis dan membeku di setiap kibarannya. Meskipun ada arus masuk ribuan turis dan peralatan mendaki berteknologi tinggi, suku Sherpa tetap berpegang teguh pada akar Buddha Tibet mereka. Mereka adalah contoh utama adaptasi manusia, berfungsi sebagai jembatan antara dunia fana dan ketinggian ilahi dari puncak tertinggi di bumi. 12. Suku Kayan, keanggunan kumparan emas. Tujuan akhir kita membawa kita ke perbukitan Zamrud di negara bagian kaya di Myanmar, rumah bagi suku Kayan Lahwi. Anda mungkin mengenali mereka melalui tradisi yang telah memicu keingintahuan dan perdebatan selama beberapa dekade. Para wanita yang mengenakan kumparan kuningan berat di leher mereka sering disebut sebagai wanita leher panjang. Praktik ini adalah salah satu penanda budaya yang paling mencolok secara visual di seluruh Asia. Namun mengapa mereka melakukannya? Apakah itu sebuah beban atau sebuah lencana kehormatan? Nah, suku Kayan sendiri percaya bahwa kumparan tersebut adalah puncak kecantikan dan hubungan vital dengan asal-usul mitologis mereka, sebuah penghormatan kepada ibu naga yang melahirkan bangsa mereka. Dimulai sejak usia 5 tahun, anak perempuan mulai mengenakan kumparan ini yang seiring waktu menekan tulang selangka dan memadatkan tulang rusuk, menciptakan ilusi leher yang memanjang. Meskipun orang luar sering melihat hal ini melalui lensa kontroversi, banyak wanita Kayan mengenakan cincin mereka dengan keanggunan dan kebanggaan yang luar biasa, memandangnya sebagai simbol identitas budaya yang tidak pernah bisa digantikan oleh mode modern apapun. Di luar kuningan tersebut, suku Kayan adalah orang-orang yang lembut dan rajin yang dikenal karena tenunan mereka yang rumit dan hubungan yang mendalam dengan tanah.
Mereka mengingatkan kita bahwa kecantikan adalah berlian yang subjektif dan kuat, dipoles secara berbeda oleh setiap budaya di planet ini. Mereka adalah kepingan terakhir dari teka-teki kita, sebuah bukti nyata bahwa manusia akan selalu menemukan cara-cara luar biasa untuk mengekspresikan siapa diri mereka. Saat kita meninggalkan gema hutan dan keheningan puncak di belakang, kita ditinggalkan dengan kesadaran yang kuat. Kemajuan tidak selalu tentang bergerak lebih cepat. Terkadang, ini tentang mempertahankan apa yang membuat kita menjadi manusia. 12 komunitas ini bukanlah peninggalan masa lalu. Mereka adalah perpustakaan hidup spesies kita, membuktikan bahwa ketahanan dan tradisi dapat bertahan bahkan di dunia yang sangat terhubung. Manakah dari gaya hidup kuno ini yang paling menginspirasi Anda? Bisakah Anda hidup sehari di dunia mereka? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati perjalanan ke tepi peta ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan untuk bergabung dengan komunitas penjelajah global kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di penemuan berikutnya di